wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kasih dan sayangnya kepada kita. Di antaranya berbagai nikmat yang selalu Allah berikan. Ada nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat hidup dan beraktivitas untuk beribadah serta mencari rezeki yang sesungguhnya. Kemudian selawat seiring salam tidak lupa kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Yang kami hormati Al-Mukarram, Al-Ustaz Dr. Haji Hasbi Al-Mawardi Lubis, Sarjana Agama. Yang kami hormati Deputi Direktur Wilayah Bapak Mawardi Lubis, Bapak Ibu Kakak Kepala Bidang dan seluruh insan jamaah Subatul Al-Quran. Alhamdulillah pada sore hari ini sesuai dengan agenda rutinitas kita di hari Kamis pukul 16 WIB kita mengadakan kegiatan kopi sama dengan tema pada hari ini akan disampaikan Ustaz yaitu fikih sholat. Kami berharap apa yang menjadi yang disampaikan nantinya Ustaz, pertama ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tulis di kolom chat untuk nanti kita tanyakan kepada Ustaz untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya pada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah. Salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Deputi Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbawa yang hadir hari ini, Pak Umar Lubis, para kacap yang juga hadir walaupun menonton atau mendengarkan acara kita pada kesempatan sore ini, seluruh keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan yang mendengar pengajian di sore hari yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu, kalau masih direkam, kita sudah membahas ada 20 syarat sah mengucap takbiratul ihram. Sekarang kita masuk dalam ibadah itu ada istilah makbul, ada istilah mabrur, ada istilah mardud. Makbul, mabrur, mardud. Apa itu makbul? Makbul itu adalah ibadah yang diterima di sisi Allah. Maka setiap kita mengakhiri doa sering kita ucapkan kata taqabbal. Misal doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak dan keturunanku ahli salat, terimalah doaku. Habis kita melakukan doa, Rabbana taqabbal minna du'ana. Ya Allah, terimalah doa kami. Ketika kita habis melaksanakan ibadah puasa, kita sambut bulan Syawal, ada istilah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allah menerima puasaku, puasamu, amalku, amal kalian. Jadi taqabbal, maka orangnya disebut makbul, pelakunya makbul. Jadi seluruh ibadah yang dilakukan itu kita berharap makbul. Sholat makbul, puasa makbul, haji makbul, sedekah makbul, umrah makbul, semuanya makbul. Makbul itu artinya apa? Ibadah yang mikrat. Mikrat itu artinya naik. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu horizontal. Mi'raj itu vertikal.
Dia berakar dari kata akhraja yakhruju urujan atau mi'rajan, artinya naik. Maka Rasul mengingatkan kita as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Artinya salat itu adalah kendaraan pengantar amal kepada Allah. Dalam kitab Hasya Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikatakan salat itu ada yang bersifat sunayyah 2 rakaatnya subuh. Ada yang bersifat sulaniyah 3 rakaatnya maghrib. Ada yang bersifat rubaiyah 4 rakaatnya zuhur, asar, isya. Kenapa sholat itu ada yang 2, ada yang 3 dan 4 rakaat? Ternyata Allah memberi informasi dalam surah Al-Fatir ayat 1. Malaikat itu pun ada yang punya 2, 3 dan 4 sayap. Pertanyaannya, untuk apa sayap? Alat terbang. Maka dikiaskanlah sholat itu seperti sayap. Orang yang sholat bersayap. Makin banyak sholatnya, makin banyak sayapnya. Semakin banyak sayapnya, semakin besar peluang dia untuk terbang membawa amalnya. Maka seluruh ibadah yang dilakukan, kendaraannya adalah sholat. Rajin puasa tapi tidak sholat, maka tidak mi'raj, tidak naik, tidak berterima. Rajin bersedekah tapi tidak sholat, tidak mi'raj, tidak berterima. Seluruh ibadah yang dilakukan tidak ada kendaraan pengantarnya kecuali sholat. Maka sampai wasiat Nabi di akhirnya, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Seluruh ibadah yang dilakukan, sholatlah pengantarnya, sholatlah pesawatnya, sholatlah kendaraannya. Maka kita berdoa dalam setiap doa kita, habis sholat, Rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terima sholat kami. Karena rugi sekali orang yang sholat tapi tidak berterima. Nanti akan kita bahas kemana sholat yang tidak berterima. Jadi makbul itu artinya ibadah yang berterima. Yang kedua ada namanya mabrur. Mabrur ini lebih populer di haji karena ada hadis Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Mabrur itu berakar dari kata barro yabirru, artinya kebaikan. Jadi kalau makbul itu ibadahnya yang berterima, kalau mabrur itu orang pelaku ibadah itu bertambah kebaikannya. Itu bedanya. Sekali lagi, kalau makbul itu ibadahnya yang Allah terima, kalau mabrur itu pelaku ibadah itu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Maka dalam beberapa kitab hadis, misal apa ciri-ciri orang yang ibadahnya mabrur? Wa min alamatihi ayyarji'a khairan mimma kana, bertambah kebaikannya pas dia melakukan ibadah itu. Artinya sifat. Kalau makbul itu ibadahnya, fisiknya, kalau mabrur itu sifatnya perangai. Misal orangnya pelit, tapi gara-gara dia bersedekah, semakin rajin dia sedekah, semakin peduli sama orang miskin. Berarti ada hikmahnya. Nah, Allah menerima sedekahnya namanya makbul, semakin peduli terhadap orang miskin namanya mabrur. Sebelum berangkat haji, hobi marah-marah, pendendam, sombong. Ketika pulang haji agak pendiam, suka tawadu, merendah hati, jangan merendah diri. Sama orang tak boleh kita merendah diri, yang boleh merendah hati. Yang boleh merendah diri itu sama Tuhan. Maka kalau belajar tasawuf ada 2 istilah, tawadu untuk horizontalnya, tadarruk untuk vertikalnya. Kita orang hebat, banyak duit, banyak harta, banyak jabatan, banyak kedudukan, hebat. Tapi saat kita masih mau bergaul dengan orang miskin, itu namanya tawadu. Tapi saat kita berada di hadapan Allah, ketika bilang Allahu Akbar, kita disuruh tadarruk. Apa itu tadarruk? Upaya merendahkan diri. Jadi di hadapan Allah jangan rendah hati, rendah diri. Tapi di hadapan makhluknya kita harus rendah hati. Kemudian balik kita ke pangkat. Ada ibadah yang makbul berterima. Ada lawannya mardud yang ketiga, mardud. Mardud itu yang tertolak.
Jadi kalau ibadahnya makbul Allah terima, lawannya mardud Allah tidak terima. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah mardud. Apa penyebab sholat kita tidak diterima Allah? Sebelum kita lanjut, Medan hari ini berduka kembali. Ya, salah satu dokter spesialis anak, Dokter Ipan Saputra, orangnya sangat baik, peduli sama fakir miskin. Saya udah kenal lama, anak saya dokternya beliau. Oh ya, di komplek. Ya, bayangkan orangnya baik. Dia bilang sama saya, kalau ada tetangga Ustaz yang anaknya sakit-sakit, nggak ada duit, nggak usah pakai BPJS, bawa kemari. Jadi banyak jemaah yang orang-orang miskin itu yang anaknya sakit, saya suruh ke Malahayati. Dan dia mau nerima, bisa di Bunda Tamrin, bisa di Bayangkari, Brimob, terserah di mana jam jadi kasih. Jadi kalau Ustaz, anaknya rata-rata dia pegang. Dan tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya sepersen pun. Dia cukup bilang doakan aku. Jadi waktu Bapak Covid ini sekitar 2 bulan yang lalu, saya juga masih komunikasi dengan beliau. Nah, jadi saya bilang, kalau untuk anak apa yang bagus imunnya, digresirkan. Jadi anak saya itu kalau sakit, nggak perlu lagi ke Malahayati. Cukup timbang, berapa umur, udah apa keluhan hasilnya. Nah, itu orangnya. Tadi pagi jam 10 sekian, beliau meninggal dunia, langsung disolatkan di tempat, tidak dibawa ke rumahnya lagi, karena takut tahu udah masuk rumah sakit, pasti dikasih COVID lagi ya. Mudah-mudahan tidak positif. Tidak tahu saya ini positif tidak ya. Tapi kayaknya memang dia seminggu itu sudah mandiri. Tak mau dia ke rumah sakit karena dia tahu. Karena dia ada penyakit gulanya. Saya nggak diinfokan. Baru tadi saya pun nengoknya di Facebook. Saya marah orang Malahayati tadi. Mau kasih tahu sama gue. Karena setiap saya ceramah di Malahayati, dia rela tutup kliniknya jadi mendengar pengajian. Jadi setiap jadwal saya di Malahayati, siapa sehari ini Ustaz Hasbi, udah tutup sementara. Jam berapa jam? 2 jam. 2 jam itu nggak nerima pasien tidak demi belajar. Allah panggil beliau. Jadi sudah banyak sebelumnya di Malahayati juga Ustaz Dr. Andika itu sama memang yang baik-baik dicopot nanti. Jadi masih lebih enggak lagi. Kalau begitu sangat baik-baik. Balik kita ke Bangka. Nah, apa penyebab sholat kita tidak berterima? Wal maqalatu tasi'ata asarata. Maqalah yang ke-19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaratu nafarin lam yaqbalallahu ta'ala salatahum. Ada 10 perkara, 10 komunitas, 10 item lam yaqbala, qabbala, yang Allah tidak menerima salatahum, salat mereka. Ini kita rujuk dalam kitab Al-Munabbihatu Al-Istidad karangan Al-Imam Asy-Syaikh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dia ini pakar hadis, dan hadis ini disyarah ulama besar Indonesia, namanya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani Al-Indonesi. Nah, ini salah satu ulama yang ditemukan utuh jasadnya ketika Mahla diperluas. Ini sudah pernah saya ceritakan beberapa kali. Dan gara-garanya inilah ular belut itu jadi halal. Karena dulu dia ini hampir sudah meninggal kurang lebih 400 tahun yang lalu. Beliau sempat menjadi pengajar tetap imam dan mufti di Masjidil Haram. Jadi ulama Saudi mengeluarkan fatwa belut itu haram karena disampaikan orang pakai ular. Gimana pula mencari belut di Arab Saudi? Tidak ada sih dia. Guru Sahara semua. Keluar fatwa belut itu haram. Kata dia salah plan. Belut itu enak dimakan. Dia sama dengan ikan karena punya insting. Mana mungkin keluar karomanya. Rogo-rogo dan tanah itu ini keluar belut. Diteliti keluar fatwa. Ya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang mana 10 itu? Yang pertama, rajulun shalla wahidan ay munfaridan bi ghairi qiraatin. Seseorang yang sholat sendiri, wahid artinya munfarid. Munfarid itu sendiri. Berarti tak berimam, tak berjamaah, sendiri. Bi ghairi qiraatin, tidak membaca qiraah. Apa maksud qiraah itu? Al-Fatihah. Ulama sepakat, tidak ada berbeda pendapat saat menjelaskan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak satu pun ulama di dunia yang berbeda pendapat. Jadi kalau sholatnya sholat sendiri, tidak membaca Fatihah, batal sholatnya. Karena Fatihah itu masuk rukun qauli. Rukun dalam sholat itu dibagi 3. Ada rukun qalbi, hati, cuma 1, niat. Di mana letak niat itu di sini? Mahallun niat fil qalbi, letaknya niat itu di dalam hati. La harfan wala sautan, enggak ada hurufnya, enggak ada bunyinya, suaranya. Setiap yang bersuara berbunyi itu bukan niat, tapi lapas. Lapas namanya. Jadi niat itu tempatnya di sini. Kenapa ada orang pakai usolli nawaitu, membantu lidah melahirkan hati? Karena orang kadang sholat gak khusyuk. Dia lagi ngayal, lagi galau, dia sholat maghrib itu bilangnya isya. Tapi kalau dibilang usolli fardul maghrib, kebantu bahwa sholat itu bukan sholat isya. Nah, bagaimana hukum melapaskan usolli? Ulama berbeda pendapat. Ada yang memberi label sunnah, ada yang makruh, ada juga yang bilang haram. Gak usah diikut.
Mana kembali itu jadi hilang. Rukun ubah dasar. Jadi siapa yang paham yang pakai usul itu yang bisa membantu dia meraih akhlak. Kalau paham dia tidak pakai usul dari dulu, kok pakai lanjutkan. Tidak bisa, kan itu udah susah lagi. Udah terbantu karena dari kecil dia udah terbiasa. Nah, balik ke pangkal. Kalau sholatnya sholat sendiri, tidak baca Fatihah, selesai, batal karena dia masuk rukun qaul. Nah, sekarang kalau sholatnya berjamaah, pertanyaan yang timbul, apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Dua pendapat. Yang pertama, wattafaqal imamu Abu Hanifah wa ashabuhu wal imamu Malik wal imamu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ala sihhati sholatil makmumi bi ghairi qira'atin syai'an min al-Fatihah. Wattafaqo telah sepakat para imam mazhab. Yang mana itu? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, wa ashabu dan sahabat-sahabatnya. Atas sahnya sholat makmum bila tidak membaca Fatihah di belakang makmumnya, di pendapat. Jadi urutannya gimana? Imam baca Fatihah, apa kerja makmum? Diam. Karena Quran bilang bila dibacakan Quran, ansin. Ya. Imam walad dolin sama-sama bilang amin. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Said Sato Ad-Diryati Al-Misri, sunnah hukumnya kita minta ampun kepada Allah dalam sholat pada tiga tempat. Berarti minta ampun untuk Allah wakil. Tiga tempat. Yang pertama antara wal sama amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung Allahumma fa'ilni amin. Tuh. Yang kedua apa kita minta Allah Subhanahu kita ketika kemudian ayat basati bihamdi rabbika wasabbih, berarti ayat ketiga basati apa itu berdasari bihamdi rabbika bertakbir wasabbih minta ampun. Jadi ketika ruku perintahkan tiga puji Allah, sucikan Allah, puji Allah, istighfar. Jadi versi bacaan apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tasbih. Wa bihamdi takbir, tambahin Allahu akbar. Setelah kita benar-benar ucapan yang lain. Subhanakallahumma rabbana tasbih wa bihamdi takbir Allahu akbar. Jadi ketika ruku sunnah kita mohon ampun kepada Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Allahumma ighfirli. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Allahumma ighfirli. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Allahumma ighfirli. Atau ucapan yang lain subhanakallahumma rabbana bihamdihi Allahumma ighfirli. Orang-orang Palestina, orang apa namanya, India memandang lebih mengamalkan hadis yang pertama. Subhanallah dengan hasil ini, saudara-saudara kita berpaham organisasi Muhammadiyah mengambil hadis yang kedua. Dua-duanya boleh, tidak salah. Nah, apa yang kita bersyukur? Dan yang ketiga, ketika sujud ibadah sama. Tiga, tasbih, tahmid, istighfar. Subhana rabbiyal a'la, tasbih, wa bihamdihi, tahmid, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, Allahu akbar. Jadi dalam sholat ada tiga tempat kita disuruh mohon ampun kepada Allah. Di antara waladun sama amin, ketika ruku, ketika sujud. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Jangan sepele walaupun cuma bilang Allahumma ighfirli. Ringan dalam pandangan kita, tapi berat kemuliaannya dalam pandangan Allah. Nah, kemudian imam baca Fatihah, diam. Imam walad dolin
sama-sama bilang amin. Ini aminnya ini panjang atau pendek? Amin, cukup. Amin, cukup. Kalau orang imam-imam masjid haram itu nggak panjang-panjang itu, tapi tidak kena kaidahnya. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah cukup. Kalau orang Indonesia agak lebih sedikit. Amin. Jadi, nah, kemudian sunnah hukumnya imam itu berhenti 6 tempat dalam sholat. Satu di antaranya setelah membaca ayat. Amin. Dia jangan langsung baca ayat pendek. Dia berhenti dulu sebentar. Kenapa dia berhenti? Karena di belakang makmum itu ada 2 versi. Ada yang membaca Fatihah, ada yang tidak membaca Fatihah. Nah, kenapa disuruh berhenti? Bagi makmum yang pahamnya membaca Fatihah di belakang imam, amin. Imam yang berhenti itu, disitulah kita membaca Fatihah. Nah, khatamkan Fatihahnya dengan cepat. Setelah itu imam baca ayat pendek. Saat imam baca ayat pendek, apakah kita membaca pendek? Tidak perlu, cukup mengatakan Fatihahnya, kembali ikut perintah ayat. Bila dibaca Quran, diam. Begitu cara. Jadi dalam 3 mazhab ini, Maliki, Hanafi, Maliki, Hambali, imam baca Fatihah, makmum diam. Imam waladdallin, amin sama-sama. Berhenti sebentar. Imam baca ayat pendek, apakah makmum baca Fatihah? Boleh baca, sah tidak membaca. Dalilnya mana? Apa namanya? Di imam dijadikan untuk diikut katanya. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini pendapat pertama. Yang pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i. Imam baca Fatihah, apa kerja makmum? Sama, diam. Imam waladdallin, apa kerja makmum? Aminkan bersama. Berganti imamnya. Kenapa imam berganti? Kasih kesempatan makmum membaca Fatihah. Nah, bila dia sudah membaca Fatihah, ya diprediksi imam lah sekian detik atau sekian apa, baru dibacanya. Jadi saat kita selesai membaca Fatihah, maka kita tetap mengamalkan ayat bila dibacakan Quran. Diam. Ini Ustaz, imamnya tak ada berhenti. Amin. Langsung ditekan yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalau kabut makmumnya di belakang. Fatihahnya kalau kabut enggak usah takut. Apakah ketika imamnya ruku kita wajib membaca Fatihah? Bagi yang pahamnya membaca wajib diselenggarakan. Tapi sudah sujud, sudah ruku imamnya. Si makmum boleh berkejar-kejaran dengan imamnya dalam keterlambatan asal tidak melewati 2 rukun. Mana setelah Fatihah, apa rukun pertama? Rukun kedua, sami Allah tidak. Kalau imam kita baca iyyaka na'budu, imamnya ruku, kan baru saja itu kan? Dia sami Allah, kita masih baca Fatihah, enggak. Tapi dia sami Allah, kita ruku. Dia sujud, kita berdiri. Apakah itu kata? Baru satu ketika. Itu makanya kalau sholat tarawih ada imamnya cepat-cepat. Enggak, sebenarnya kalau imamnya cepat-cepat ada 2. Pertama, boleh kita ikut pendapat ini, boleh berkejar-kejaran asal tidak melewati 2 rukun. Berarti masih dikejar kan? Sekedar baca Fatihah. Atau ikut aja pendapat yang 3 itu. Apa itu? Aku tak baca Fatihah. Kayak mana pun kencangnya kan suka-suka kau lah. Orang aku mengikut aja kok. Aku rasa itu yang di Jawa itu sholat tarawih 7 menit. 23 rakaat. Orang gini-gini aja. Jadi memang sesuatu itu harus dengan ilmu. Kalau ada ilmu aman. Sama dengan yang kejadian di MTQ semalam. Viral itu kan. Ada orang bercadar. Sebenarnya dua-duanya tak aku salahkan. Panitia, dia tidak salah. Memang ada peraturan. Ini kan lomba. Ya kalau kita lomba kan ada peraturan lomba. Ya walaupun awak kalau awak nggak suka mau ikut. Namanya panitia udah bikin. Begini. Kalau cocok ikut, nggak cocok udah mau ikut. Berarti atau memang ini peraturan belum sampai ke daerahnya. Jadi panitia tidak saya salahkan. Kenapa? Dia ikut membaca peraturan.
Dan itu pun perempuan tidak juga saya salahkan. Kenapa dia istiqomah dengan apa namanya cadarnya? Sekarang apa sebenarnya hukum bercadar? Hukum bercadar itu tidak mutlak wajib. 4 ulama mazhab, Hambali dan Maliki dan Hanafi, bahwa wajah bukan aurat. Kalau wajah bukan aurat, bolehlah nampak. Kemudian Syafi'i dan Hambali, wajah itu aurat. Tapi walaupun wajib menutupnya, masih tidak mutlak, boleh ditunjukkan dalam rangka muamalah. Muamalah kan ini di bank. Atau umpamanya dalam rangka hajat, dokter memeriksa pasien. Atau dalam rangka hajat, seorang guru mau tahu murid yang mana. Jadi boleh ditengoknya. Ya, boleh ditengoknya. Jadi seorang seorang juri, dia ingin tahu yang mana yang baca itu. Aku ingin tahu wajahnya, aku ingin tahu kayak mana cara dia membaca itu, biar tahu aku kayak mana. Itu berarti ajar. Makanya saya bilang, kalau ada ilmu gak ribet kita. Jangan sore daging terus. Iya. Itulah yang kejadian tahun lalu sedang berdagang dapatnya. Ya ini korlap, korilasa. Main di mana-mana, pakai cadar. Ya, udah kalian sana bisa main di sini, kalian sana bisa main juga, main lagi deh, mencari duit. Ketahuan, suruh buka itu juga orangnya. Nah, itulah pengalaman. Jadi kita share ke media sosial itu, ya kita yang nggak tahu kejadian, dia tidak. Makanya aku nggak mau komen saya, sedikit benar, karena ofisialnya kawan saya. Kayak mana tuh kejadian? Gampang itu tadi itu begitu. Yang di media sosial mengamuk-ngamuk, maki-makian. Kau begini cara, kau buka cara, kau yang jangan buka cara. Terakhir dia pula dapat hikmah, masuk TV dia kan, masuk TV dari Riyadh dia dapat hadiah 108 juta dan dikasih hadiah umroh dari Saudi, dapat hadiah umroh 6 deh. Bayangkan ini. Ada orang yang mengurungkan dia, termasuk Tengku Zulkarnain. Ada pula hikmahnya. Termasuk saya sebelum kemarin tadi di mobil saya baca, dia rupanya kuliah di Al-Wasiyah, Unipa. Dan rektor Unipa udah karena keistiqomahan tidak membuka tadi, maka dia dikasih beasiswa gratis sampai tamat selama kuliah di Unipa. Besok ada lagi tuh. Tenang saja. Penting kalah minat Pancasila atau tidak. Itu yang lagi tren sekarang. Oke, yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut, ada mau ditanya? Dennis, dijawab. Baik, kepada Pak Awal kami persilakan. Terima kasih Ustadz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin Bapak Ustadz, orang tua kami, yang kami hormatin orang tua kami Pak Debdir dan para jemaah ngopi sama. Saya hanya ingin bertanya Ustadz terkait dengan ketika kita sholat berjamaah, kita datangnya terlambat Ustadz. Datangnya terlambat. Nah, untuk perhitungan mendapatkan 1 rakaat penuh itu, apakah ketika kita mendapatkan rukuk berjamaah atau ketika kita memang kita membaca surah Al-Fatihah? Artinya kita itu datang, kita dapat baca surah Al-Fatihah, habis itu baru rukuk. Karena memang tadi Ustadz sampaikan bahwa memang surah Al-Fatihah ini syarat wajib sah sholat gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Saya juga belum menjelaskan gara-gara pertanyaan di sini. Teringat saya, pada beberapa tempat Al-Fatihah itu gugur dibaca. Kapan itu? Di antaranya masbuk yang terlambat. Jadi bagi kita masbuk yang terlambat, bagaimana posisi imam itu yang kita ikut. Jadi tak perlu baca Fatihah. Itu takbir Allahu Akbar, tengok apa posisi imam. Lagi sujud langsung sujud. Lagi ruku.
Lagi sami Allah. Jadi gugur Fatihah itu. Karena dalam hadis Nabi, tengok gimana imam ditemui. Tapi kalau dalam kategori masbuk, kapan dia terhitung rakaat penuh? Ketika imam kita temui dalam posisi ruku. Nah, itu tak perlu menambah. Ini paling banyak karena ditemuinya imam pas sami Allahu liman hamidah ikut dia, oh masih dapat satu. Itu nanti sholat maghrib dia tak salam lagi dia. Tak ada lagi yang menambah langsung salam. Ya buat kenapa enggak salam? Tadi kan temui sama masih dapat satu rakaat. Jadi tanda ukuran satu rakaat itu bukan dapatnya imam dalam berjamaah, tapi posisinya di mana? Dia posisinya adalah ketika imam masih ditemui dalam posisi ruku. Kecuali sholat Jumat, Pak. Kalau sholat Jumat, mungkin banyak kegiatan kita satu hari di jalan sana, jalan sini. Akhirnya kita telah datang ke masjid, kita temui khatib sudah turun, berarti sholat Jumat sudah dimulai. Berarti kita ikut sholat Jumat. Ketika kita ikut sholat Jumat, saat imam salam, kita salam, wajib kita mengganti zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena kita tak mendapati rukun khutbahnya. Itu banyak yang tidak lakukan orang. Kalau masuk di khutbah keduanya, ulang juga. Kalau masihlah, karena khutbah kan udah masuk di situ semua nasihatnya kan. Jadi kalau masih dapatnya khatib, ya maupun khutbah kedua masih ma'fu'an dimaafkan. Tapi kalau sudah mulai sholat, dia masuk, habis salam, kalau dia umpamanya terlambat, ditambahnya keterlambatannya, setelah itu wajib diganti sholat zuhur 4 rakaat. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Kalau sholat Jumat banyak orang dulu cerita dia kan Santai-santai baru datang. baru datang begitu aja. Iya. Ada yang kayak gitu. Kombur-kombur lu depan al-jihad itu sebentar gede kopi itu. Gitu-gitu. Ya. Gitu kok, Mak. Wah, baru besar kacir. Berarti dia tak masuk rukun khutbah. Berarti kita khutbah di luar masjid kayak itu Enggak itu. Baik Ustaz, ada lagi yang bertanya. Selanjutnya kepada Bang Haidar, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jadi saya pernah melihat ketika sholat Jumat di Mekah, antara jarak imam yang berada di Ka'bah dengan orang yang sholat itu sampai dengan jarak 600 meter lebih. Bahkan ada orang yang sholat pas di depan pintu lobi hotel. Bahkan ada yang sampai jaraknya hampir sampai 1 kilometer. Jadi kira-kira menurut Ustadz, apakah boleh, apakah sah sholat Jumat yang seperti itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Hampir mayoritas ulama bolehnya kita mengikut berjamaah di luar masjid itu sekitar 300 meter. 300 meter. Jadi kalau 600 meter kecuali karena ramenya bersambung sah. Kalau ramenya umpamanya sebelum Arafah itu kan Jumat sebelum Arafah itu penuh Masjid Haram. Dalam dibuat sampai ke bukit sana. Itu sah. Karena menyambung. Tapi kalau tidak menyambung, tidak penuh, dia minimal yang diambil mayoritas adalah 150 sampai 300 meter. Oh, siap Ustaz. Itu umpamanya masjid, teras, dari teras ke ujung sana nggak nyambung. Jadi orang sholatnya di jalan. Maka itu tidak. Siap. Baik Ustaz. 150 sampai 300 dengan catatan bersambung. Tapi yang 600 itu bisa. Baik. Kapan itu bisanya? Biasanya sebelum wukuf. Tapi kalau umpamanya umroh nggak sampai itu di teras saja pun kadang nggak penuh kan. Tapi kalau dia 1 minggu sebelum wukuf, artinya Jumat terakhir sebelum wukuf di Padang Arafah, itu kalau kita sholat Jumat ke Masjid Haram datang jam 11 di bukit sana atau tempat. Jam berapa sholat Jumat datang? Jam 8. Karena apa?
Udah di kota Mekah itu kan udah hampir 3 juta orang. Nah 3 juta itu kan sholat semuanya. Nanti kita sampai ke bukit-bukit kita tengok sholatnya. Itu biasanya 1 minggu sebelum atau Jumat terakhir sebelum wukuf di Padang Arafah. Itu enggak karuan. Dan saya udah pernah temui itu santai-santai saya dari rumah. Dari hotel santai-santai. Kita kan pergi Jumat jam 12 nih kita pergi. Cepatkan 2 jam, jam 10 aku pergi. Apa yang terjadi? Di atas sedikit sana, kalau tak bisa masuk ke dalam. Tahu saya ke dalam, ke teras kita bisa. Gabung 20 juta orang yang sudah. Itulah hampir. Jalan tengahnya 150 saya dengan syarat menyambung. Kalau tak menyambung, tak bisa. Siap, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaannya terkait pertama tadi melanjutkan si Haikal, Ustaz. Kalau kita di masjid sholat berjamaah full masjid terasa sampai full, kemudian posisi imam di depan tapi bagian dalam, ada lagi makmum jamaah di depan tapi bagian luar, itu gimana pula Ustaz hukumnya? Di depan imam. Di halaman masjid tapi posisinya. Ini bukan di depan imam. Di depan imam. Jadi contoh misal, ya inilah imamnya. Imam. Berarti orang itu di teras masjid tapi di depan Di imam. depan kaki penuhnya sampai ke depan, Ustaz. Nah, itu satu. Yang kedua, Ustaz, terkait waktu sholat. Adakah waktu yang diharamkan untuk sholat? Ya. Itu, Ustaz. Pertanyaan pertama, tidak boleh melewati imam. Jadi kayak manapun apanya, bentuknya, makmum harus di belakang imam. Walaupun ada batas tempo apa? Iya. Karena umpamanya ini imam, ini dah kemana? Nah, di sini jamaah. Berarti orang itu membelakangi, mendepankan imam. Seharusnya, kayak manapun bentuknya, ini bagian depan ini harus tetap makmum di belakang imam. Mau di sana, di ujung, mau keliling, penting jangan bagian depan. Kalau itulah yang di sini tidak sah. Orang yang sholat di depan imam itu tidak sah. Kecuali saat kita sholat di Masjid Haram. Masjid Haram suka imamnya di mana imam? Itu sejajar. Tapi kalau di Masjid Nabawi tidak bisa. Di Masjid Nabawi itu peraturannya sama dengan di masjid kita di Indonesia. Karena mereka menghadap Ka'bah, kita juga menghadap Ka'bah. Tapi kalau orang Masjid Haram, dia posisinya mengelilingi di mana dia. Jadi bisa bersamaan dengan imam. Kalau di masjid lain tidak bisa. Kemudian di mana saja waktu haram sholat. Haram sholat pada 5 waktu. 1 di antaranya, 2 di antaranya setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian di waktu sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu tak boleh sholat. Kira-kira jam-jam jam-jam apalagi panas-panasnya. Kenapa? Karena saat itu matahari sedang panas-panasnya. Setan itu, iblis itu berada di ufuk matahari itu begitu. Jadi siapa yang sholat di situ akan menyembah iblis. Nah, satu lagi yang populer hadisnya, ba'dal asr. Setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Nah, inilah yang kecuali, sebelum saya jelaskan, kecuali haram sholat pada 2 tempat setelah subuh sampai terbit, setelah asar sampai tenggelam matahari, kecuali 2 sholat. Mana 2 sholat itu? Yang pertama sholat maid karena sifatnya darurat, yang kedua sholat jenazah karena dia tidak bukan sholat qada karena dia tidak dibatasi waktu. Tapi walaupun boleh melakukan sholat di situ, sholat qada, tapi jangan diadatkan. Kalau dia sekali-sekali dibuatnya di waktu diharamkan tadi, setelah subuh dia mengkodok, setelah asar dia mengkodok, sekali-sekali hukumnya makruh tanzih. Tapi kalau terus dikontinukannya, diadatkan di situ makruh tahrim, mendekati haram. Jadi jangan didorkan. Nah, kemudian bolehkah melaksanakan sholat sunat? Ini sholat sunat hukumnya ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib ya boleh sebelum matahari tenggelam. Ya, kapan masuknya waktu asar? Jam 3:30. Kapan berakhirnya asar? Masuk waktu maghrib. Jadi boleh nggak sholat asar jam mana? Boleh.
Ini sholat sunat maksudnya. Kapan diharamkan sholat sunat? Kalau sholat wajib, kalau masih pada waktunya, tak ada diharamkan. Jadi kapan tak boleh sholat sunat? Itu di antaranya. Jadi kalau setelah sholat asar atau setelah sholat asar kita melaksanakan sholat sunat, boleh nggak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Mana yang boleh? Ada sholat yang sebabnya terdahulu. Apa yang sebabnya terdahulu? Tahiyat masjid. Kita masuk ke masjid itu tahiyat dulu atau enggak? Masuk dulu atau sholat dulu? Apa penyebab sholat? Jadi sholat sunat yang penyebabnya terdahulu. Dia sholat itu karena penyebabnya. Apa yang penyebab terdahulu? Gara-gara masuk, harus sholat. Kalau nggak masuk, nggak sholat. Nah, jadi pada sholat sunat yang sebabnya terdahulu, contohnya tahiyat masjid, tidak haram dilakukan pada waktu yang haram. Makanya tadi kan setelah asar tak boleh sholat sunat sampai matahari tenggelam. Pergi dia sholat asar di masjid, pulang dia jam 5:30 balik dia ke masjid untuk persiapan maghrib. Pergi dia sholat tahiyat, boleh. Karena apa? Karena penyebabnya terdahulu. Nah, sholat sunat mana yang diharamkan di situ? Sholat sunat yang penyebabnya belakangan. Apa contohnya? Sholat sunat ihram. Ihram itu sholat dulu baru ihram atau ihram dulu baru sholat? Sholat dulu. Sholat dulu, nanti ihramnya jauh lagi, berapa jam lagi tuh. Jadi kalau kita dari Madinah, kan mikotnya di Ali. Kan sholat dulu kita, sholat sunat ihram dulu. Nanti kapan itu? Ihram nanti maghrib, mau jam 10 malam, berarti masih panjang. Berarti sholatnya dulu, baru penyebabnya. Berarti sholat sunat yang penyebabnya belakang. Kalau sholat sebabnya dulu baru sholat, berarti sholat sunat yang sebabnya pertama atau awali. Sholat sunat yang penyebabnya di awal boleh dilakukan pada waktu itu yang diharapkan. Sholat sunat yang sebabnya terakhir tidak boleh dilakukan di situ. Di sinilah kesalahan paling banyak orang berangkat. Dia di Madinah sudah menjamak mengqasar takdim. Berarti zuhur dan asar di waktu zuhur. Berarti dia sudah sholat asar. Kalau sudah sholat asar, berarti berlaku hukum padanya. Tidak boleh sholat sunat sampai tenggelam hari. Datanglah motonya, ayo sholat sunat ihram kita. Haram. Kenapa? Karena sholat ihram penyebabnya kenapa? Karena sudah ditakdim tadi. Iya, karena dia sholat asar. Kecuali dia tidak menjamak. Sholat Jumat dulu di Madinah. Nanti di Ali sebelum dia sholat asar, tekannya dulu sholat ihram. Sholat sunat Allah, sholat dulu baru dia sholat asar. Aman. Dan kebanyakan juga kesalahan orang. Salah satu syarat jamak takdim jamak qasar itu tidak boleh berniat. Bapak mau kemana Bapak? Mau ke Jakarta. Berapa hari Jakarta? Ada 2 hari nih. Hari kedua belum selesai masalah. Lanjut sampai 3 hari. Hari ketiga nggak boleh dia menjamak lagi karena dia 2 hari. Nah, orang yang berangkat umroh itu kan ketahuan berapa hari di Madinah. Paket 10 hari. Berarti berapa hari kita di sana? 8. 2 PP. 8 itu kan ketahuan. 4 di Madinah, Madinah 4 di Mekah. Berarti dia udah lihat kan berapa hari kalau di Madinah 4. Dia ketahuan. Karena mungkin 5 hari. Siapa yang mau mengawal dia sendiri di Madinah itu? Gak bisa. Berarti dia ketahuan. Berarti dia hanya boleh menjamak selama 4 hari. Hari kelima nggak boleh dia menjamak. Kenapa? Udah lihat 4 hari. Itu kan 4 hari. Kalau sempat cuma 3 hari, oke, Madinah 3 hari, karena kita di Mekah lama-lama 5 hari di Mekah. Nah, berarti kalau begitu, hari keempat tidak boleh dia menjamak lagi, karena dia sudah lihat 3 hari produktif. Jadi kalau menjamak bagaimana caranya? Keluar dulu dari batas kota. Batas kota mana? Batas kota Madinah. Nah, keluar tidak boleh. Kalau kita di Medan, batas kota kita mana? Medan Amplas sama Deli Serdang. Bahkan selamat datang Tanjung Perawak. Nah, berarti setelah itu boleh kita menjamak. Berarti kan ulang lagi waktu itu. Berarti selama di Medan kita hanya boleh menjamak 2 hari kan. Udah lihat dari Jakarta 2 hari. Lewat
semuanya menjamak. Begitulah di Madinah. Saat kita di Madinah, berapa hari? Udahlah kalian duluan berangkat. Aku tanggung sendiri ongkosku. Nanti kita jumpa di Madinah, di Mekah. 4 hari dari situ. Dia mau berangkat, mau menjamak lagi. Nggak bisa hari keempat. Gimana caranya? Keluar dia dulu dari Balad, batas kota Madinah. Mana itu? Ada di salah. Karena itu bukan tanah halal lagi. Bukan tanah haram, tanah halal. Di situlah dia menjamak. Jangan di Madinah, tapi di Masjid. Memang kalau ibadah ini bukan pengalaman yang penting. Betul-betul lah ilmu. Pengalaman, kalau udah 3 kali dia jalan tikus pun tahu dia. Jalan tikus pun tahu dia berselema ini begini-begini. Disuruhnya pula sholat sunat di orang di situ padahal nggak ibrah atau pemahamannya dia nggak paham. Kan sholat asar, ini kan belum sholat asar, padahal jamak dia. Berarti ada sholat asar, dan itu bukan berlaku di sana aja. Bapak dari Medan mau ke Rantau berapa? Mamanya sholat zuhur, biar nanti nggak apa, sholat jam aja langsung jamak. Rupanya tengah jalan, sehingga orang kita di masjid, gak enak perasaan bapak di masjid. Alhamdulillah, sholat sunat dulu dengan lihat haram, kecuali sholat sunat ada. Yang lainnya nggak ada dilaksanakan sholat apa. Itu Pak, kalau pembina apa kerja ke Tanjung, boleh bawa itu jamaah. Terima kasih Ustaz. Ini ada lanjut Bang Pino, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deputi, yang terhormat Bapak Al Ustadz, saya mau menanyakan aja Ustadz. Saya pernah mendengar ceramah mungkin dari YouTube gitu, dari Ustadz Abdul Somad ya Ustadz. Jadi mengenai sholat yang dahulu ditinggalkan ataupun terlupakan. Jadi menurut Ustadz Somad itu bisa diganti pada saat sekarang setelah selesai mengerjakan sholat fardu, seumpamanya zuhur, setelah sholat zuhur itu digantilah dengan niat itu qasran. Mungkin itu aja Ustadz pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu ada 3, ada adaan, ada waktunya. Walaupun di ujung waktu, kalau masih waktunya ada. Kami tadi asar 3:30. Jam berapa matahari tenggelam? Jam 6. Sholat dia jam 6 kurang 10. Apa niatnya? Ada masih di waktunya, cuma di waktu. Ada sholat tiada, mengulang sholat untuk kedua kalinya karena sholat pertama tidak terpenuhi syarat. Mana contohnya? Kita naik pesawat, mau berwudu nggak ada air, mau bertayamum nggak ada debu, jadi nggak sholat. Sholat, gimana sholatnya? Sholat aja seperti biasa, tapi nggak berwudu, nggak bertayamum. Allahu Akbar, Assalamualaikum, habis. Sampai nanti mendarat, sholat apa yang kita lakukan itu yang tanpa wudu? Misal sholat zuhur, kita ganti sholat itu. Niatnya, sengaja aku mengulang sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Melakukannya tidak lagi pada waktu zuhur, tapi bukan kodok. Dia tadi di awal dia tetap sholat, tapi tidak sah karena tidak terpenuhi syarat. Mana syarat tidak terpenuhi? Pertama, kamu ada kiblat karena mulut pesawat itu ke Amerika. Yang kedua, tidak bersuci karena nggak ada alat. Namanya iada, mengulang sholat untuk kedua kalinya karena sholat yang pertama tidak sah karena tidak terpenuhi. Jadi sifat sholat itu lihurmatil waktu, hanya sekedar menghormati betapa pentingnya sujud pada waktu. Nah yang ketiga itu yang kita tanya tadi. Ada namanya kodoan, namanya pun mengkodok, mengganti. Berarti sholat yang dilakukan di luar waktunya. Ulama berbeda pendapat, ada nggak kodok? Maka kita jelaskan. Ada yang disepakati, ada yang berbeda pendapat. Yang sepakat dulu. Mana yang sepakat? Man nasiya sholatan aw nama anha la kafarataha illa zalik. Siapa yang terlupa dan tertidur? Terlupa dan tertidur. Gara-gara lupa dan tertidurnya dia tak sholat, maka tak ada hukuman kecuali mengganti. Seluruh ulama di dunia ini sepakat
kalau dia tak sholat gara-gara dua, mana dua itu tadi? Lupa dan tertidur, wajib ganti. Jadi qada itu ada yang disepakati. Nah, yang berbeda pendapat yang mana? Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Sholat asar dibikin isya, sholat isya dibikin suka-sukanya aja. Atau di masa kita dulu masih muda-muda, banyak nggak sholat. Bagaimana hukum sholat yang ditinggalkan dengan sengaja? Pendapat pertama, wajib diganti. Dalilnya mana? Dalil qiyas. Dalam kaidah seperti begini. Babut takbir minal adna ilal a'la. Bab perhatian yang kecil atas yang besar, yang ringan atas yang berat. Artinya apa? Orang yang terlupa dan tertidur saja wajib mengganti sholatnya, apalagi yang ditinggalkan dengan dalam pandangan ulama Syafi'i. Kapan menggantinya itu? Qodoan sebelum adaan, boleh. Pamannya qada zuhur sebelum sholat zuhur, qada asar sebelum sholat asar. Boleh juga yang dibilang Ustaz Somad tadi, setelah sholat zuhur mengqada, setelah sholat maghrib mengqada. Kecuali pada dua tempat tadi, subuh dan asar. Sekali-sekali boleh, tapi kalau terus menjadi makruh takrib. Nah, satu pendapat lagi mengatakan nggak ada qada sholat. Qada sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau karena lupa dan tertidur, ada. Tapi kalau nggak sengaja atau memang sengaja tidak sholat gara-gara jadi panitia pesta nggak sholat, apa yang terjadi? Tidak diqada. Jadi kayak mana itu? Bikin yang sunat-sunat, dapat menempel yang bolong-bolong. Itu dalilnya ada. Buat yang sunat menempel yang bolong, tapi pahamnya banyak yang silap. Buat yang sunat dapat menempel yang bolong. Dari mana ceritanya yang sunat dapat menempel yang bolong? Dalam pandangan hadis riwayat dalam Sahih Bukhari Imam Nawawi, perbandingan wajib dengan sunat itu 70 berbanding 1. 70 rakaat sholat sunat itu baru menutup 1 rakaat. Cobalah kita enggak sholat 1 hari, berapa rakaat 1 hari itu? 17 dikali 70. Dah hitung itu 1900 sekian rakaat. 1909 sekian rakaat sholat sunat itu baru menutup enggak sholat 1 hari. Jadi kayak mana ceritanya sholat sunat dapat menempel yang bolong-bolong? Mati. Enggak ada itu. Jadi yang penting bagaimana? Saya tidak ingin memaksakan kehendak. Bagi siapa yang fatwanya tak ada sholat qada bagi yang ditinggalkan dengan sengaja, silakanlah bertanggung jawab dengan Tuhan. Tapi jumhur dan kesepakatan ulama, kalau sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, wajib dia menggantinya. Tapi tetap berdosa. Bukan berarti berpahalanya. Dia mengganti itu melepas kewajibannya. Dosanya tetap ada. Di mana dosanya? Fawailul lil karena suka ke belakang-belakangkan sholat. Begitulah kira-kira Pak. Jadi nanti kalau Bapak ditanya orang, ada nggak qada sholat? Cara menjawabnya, ada yang disepakati, ada yang berbeda. Apa maksudnya? Yang disepakati alasannya 2. Lupa dan tertidur. Kalau gara-gara lupa, gara-gara tertidur dia akan sholat, sepakat ulama wajib diganti, tapi tidak dengan segera. Nah, yang berbeda pendapat yang mana? Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, apakah wajib diganti? 2 pendapat. Satu wajib, satu tak wajib. Mana dia ikut? Aku ikut wajib. Dalilnya mana? Orang yang lupa dan tertidur saja wajib mengganti, apalagi yang ditinggalkan dengan tentunya dengan sengaja itu lebih layak dibayar daripada yang tak sengaja. Satu lagi mengatakan, enggak ada itu, buat aja yang sunat-sunat. Kalau begitu, tahu satu tengkar-tengkar. Siapa yang pahamnya ada, buat. Yang pahamnya tak ada, susah. Kamu risiko masih serius. Baik Ustaz, ini terakhir Ustaz ya, ada yang tanya tentang masalah dan ini di Quran Al-Ahzab ayat 53. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab
Kemudian Quran surat An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka para wanita menggunakan kain jilbab ke dada mereka. Nah, ini tentang cadar tadi Ustaz, mungkin masih ada yang Ada niqab, ada jilbab, ada himar. Himar itu jilbab dalam, apa namanya, untuk sekedar menutup yang dalamnya. Kalau dia jilbab itu menutup seluruh tubuh, karena itu yang jilbabnya besar. Itu yang disebut jilbab itu. Jadi alaihina min jalabibiha, selubungkan jilbab itu ke seluruh tubuh. Berarti seluruh tubuh kan yang besar. Nah, kalau niqab itu hanya menutup. Sekarang pertanyaannya, mana aurat perempuan? Yang hampir disepakati ulama, seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangannya, zahirun wa batin. Kalau sekiranya menutup wajah itu pakai cadar, pakai apa tadi, hukumnya wajib, berarti batal dia melaksanakan tawaf. Karena salah satu syarat tidak boleh menutup muka. Jadi orang yang bercadar pun dari negara mana, gitu dia tawaf, wajib buka. Wajib buka cadarnya. Disitulah dalilnya bahwa tidak mutlak wajib. Jadi berarti kan ada. Bolehkah membuka wajah kalau bagi mereka yang mengatakan aurat itu adalah boleh karena hajat. Contohnya tadi umroh, itu kan hajat itu. Karena berobat hajat, wamalah tadi. Atau seorang guru ingin mengenal itu dibenarkan. Nah, artinya orang yang sudah bercadar itu kan memilih bercadar itu lama itu apa istiqoroh. Karena apa? Siap dibully, siap diejek, ya kan itu. Jadi orang yang betul-betul berhijab dengan cara bernikah bercadar itu memang sudah istiqoroh. Bayangkan, dia lebih suka tak usah jadi baca Quran daripada disuruh buka. Kenapa? Karena untuk mendoktrin itu hebat. Karena siap jadi mati, siap dicaci, siap dibilang pura-pura hijab dan sebagainya. Awak tak siap. Jadi bagi mereka yang sudah istiqomah dengan nikopnya, cadarnya, lanjutkan perjuangan. Tapi tidak juga memaksakan kehendak untuk yang belum itu, cari itu masuk neraka, jangan. Karena kemutlakan itu tidak wajib. baik Pak Dir. Terima kasih Pak Ustaz. Habis ya. Oh, udah gue Pak Ibu lah. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, sudah di pukul 17.15. Alhamdulillah masih kurang 1 jam kita dengarkan diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaannya, boleh nanti kita tampung pertanyaannya, nanti akan kita coba tanyakan ke Ustaz di lain kesempatan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang istiqomah terus mengikuti kegiatan tausiah kita. Mudah-mudahan ini menjadi penambah keilmuan kita dalam beribadah, dan kepada Ustaz terima kasih kepada Ustaz yang insya Allah terus hadir di dalam undangan kita. Bapak Ibu sekalian juga tidak bosan-bosannya mengingatkan rekening PHSA terus kita buka pada Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan rezeki dapat berangkat ke rekening saudara Pak. Mungkin itu sebagai penutup, kami mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali di waktu dan jam yang sama. Kami doakan kita semua sehat-sehat selalu. Ustadz ini nanti ditutup dengan doa Ustadz, dan ini tadi ada saudara kita Ustadz minta titip doa. Jadi ada ketuanya Bapak Adi Kurniawan dengan nama Haji Suparman sedang dalam sakit stroke. Mohon doanya Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya juga minta keikhlasannya. Kita doakan dokter yang berjuang untuk juga berjuang untuk menanggulangi COVID ini. Sama kita bacakan Al-Fatihah, hadiahkan. Dan tadi beliau baru meninggal dunia, dan
hajat tadi kepada Haji Parman yang sedang dalam kondisi sakit. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ya Allah bil marhum Dr. Irfan. Summa ala hadhihi nisfi at-tasati bi abina Haji Suparman lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa bi azwajina wa li awladina wa bi ikhwanina wa li mashayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وقرأنا من سورة الفاتحة هدية بالغة واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا يا الله بالمرء دكتور إيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة بغير حساب. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره قوة من غفران للنار. اللهم اشفي لأبينا هذه سوبرمان. اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. اجعل لنا يا الله صحة وسلامة وبركة وقوة في طاعة الله وطاعة رسوله. خصوصا يا الله سلامة للمؤمن والمعزين. BPJS ketenaga kerjaan sumber utama. Summa khususan ya Allah salamatan di jama'atina kafah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah. Khususan ya Allah salamatan fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. افتح لنا باب العلم من القرآن العظيم. ربنا تقبل منا دعاءنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا الله منكم إنا منكم تقبل Jazakallah. Ustaz, aku